Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, sebagaimana biasa teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan materi pelatihan kita hari ini, saya akan sapa dulu teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Nah, tentu baik ya. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan bahagia, aman, nyaman pada sesi kita hari ini. Baik teman-teman, beberapa minggu yang lampau kita sudah membicarakan beberapa materi. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, itunya tentang perubahan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mungkin teman-teman apa yang hendak dicapai, apa tujuan teman-teman untuk mengikuti pelatihan yang ingin kita sampaikan ini. Silakan di typing teman-teman ya. Oke, apa tujuan sederhananya? Apa nanti yang ingin teman-teman dapatkan dari saya tentunya. Oke, silakan teman-teman. Baik, ingin mendapatkan ilmu, keterampilan, ya pengetahuan, sikap. Oke, silakan teman-teman. Nah, baik, stop teman-teman. Nah, dari tujuan teman-teman yang sudah disampaikan melalui chat, nah, semoga teman-teman nantinya tentu memiliki langkah dan sumber daya untuk mencapainya. Namun sebelumnya teman-teman, mari kita terlebih dahulu berdoa berlindung kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, apa yang menjadi tujuan kita hendaknya dikabulkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tentang perubahan. Nah, teman-teman, sebagaimana biasa, disilakan menyiapkan alat-alat tulisnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan, apakah itu seperti pendukung air minum, makanan-makanan kecil, teman-teman, disilakan aja disiapkan. Saya juga sudah menyiapkan minumannya di samping saya. Semoga nanti selama kegiatan kita tidak terganggu. Oke teman-teman, di samping itu jika teman-teman ada hal-hal yang perlu disampaikan, bertanya, atau memberikan saran, disilakan saja nanti teman-teman untuk mengancungkan telunjuknya, sehingga nanti saya bisa mempersilakan teman untuk memberikan tanggapan. Namun ketika saya sedang memberikan materi teman-teman, dipersilakan terlebih dahulu saya untuk menyampaikan materi, kemudian teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Oke teman-teman, nah izinkan dan perkenankan saya menyampaikan materi ini dengan menyajikan slide PowerPoint. Nah, baik teman-teman, di layar teman-teman sekarang ini sudah terlihat judulnya model perubahan. Nah, jadi teman-teman kita akan membahas hari ini adalah tentang model perubahan. Yang pertama kita mulai dengan motivasi dan keputusan. Kita mulai dari slide pertama. Nah, kita masih mengingat teman-teman definisi dari sebuah coaching ya. Definisi sebuah coaching adalah sesuatu proses yang dilakukan oleh seorang coach dengan kliennya dengan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya serta langkah-langkah yang diperlukan. Itu definisi coaching. Perubahan teman-teman, sebelum kita sampai ke tujuan kita, kita harus melihat terlebih dahulu situasi yang ada saat ini. Nah, dengan melihat, dengan memperhatikan situasi yang ada pada saat ini, teman-teman, maka tentu ada situasi yang kita inginkan. Nah, itulah yang disebut dengan tujuan. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Nah, semoga demikian. Nah, oke teman-teman, apa saja yang perlu kita rubah? Jadi dari situasi yang saat sekarang dengan situasi yang kita inginkan teman-teman, kita ada beberapa hal yang perlu kita rubah. Yang pertama teman-teman, kita perlu merubah model komunikasi kita. Yang kedua teman-teman, kita perlu merubah model memfasilitasi. Yang ketiga teman-teman, kita perlu merubah kerangka pikir kita atau kerangka kesadaran. Yang terakhir kita perlu merubah skor. Apa itu skor teman-teman? Simptom, cause, outcome, result, dan efek. Nah, ini yang perlu kita rubah, teman-teman. Teman-teman semua, mari kita amati terlebih dahulu diagram yang ada di layar teman-teman saat sekarang ini. Nah,
Nah, untuk perubahan teman-teman, salah satu pertanyaan penting yang harus kita lakukan dan harus kita sampaikan kepada diri kita adalah pertanyaan yang nomor satu, teman-teman. Perubahan apa yang ingin Anda ciptakan? Nah, dari pertanyaan nomor satu itu, teman-teman, kita lihat dua diagram atau dua sumbu berikut ini, teman-teman. Yang pertama, sumbu motivasi. Nah, ketika teman-teman ingin melakukan suatu perubahan, nah, ketika teman-teman ingin mencapai suatu tujuan, tentu harus ada motivasi. Untuk mendapatkan motivasi, teman-teman, kita perlu ada daya dorong. Nah, kemudian ada daya tarik. Nah, untuk daya dorong, teman-teman, ada pertanyaan yang perlu kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Apa yang mendorong Anda untuk berubah? Nah, kemudian teman-teman, pertanyaan yang pas dan cocok untuk daya tarik adalah, apa yang membuat perubahan menarik atau penting? Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya tadi, teman-teman, maka teman-teman itu yang disebut dengan perubahan. Jadi ada motivasi. Nah, yang kedua, teman-teman, kita amati juga sumbu memutuskan. Nah, atau keputusan. Untuk memutuskan, teman-teman, kita perlu menganalisis atau analisa. Kemudian perlu kita mengambil suatu keputusan. Artinya, teman-teman, sebelum kita memutuskan sesuatu, teman-teman, kita perlu terlebih dahulu menganalisanya. Kemudian perlu kita memutuskan. Apa pertanyaan yang cocok dan pantas untuk menganalisa, teman-teman? Nah, coba diamati pertanyaan nomor 4 ini, teman-teman. Apa keuntungan dan kerugian jika berubah? Nah, pertanyaan apa keuntungan dan kerugian, teman-teman, itu adalah perlu analisis. Kalau saya lakukan ini, apa keuntungannya? Kalau saya lakukan ini, apa kerugiannya? Begitu yang dimaksud dengan analisis, teman-teman. Setelah itu, teman-teman, untuk memutuskan, ada pertanyaan yang sangat menarik yang harus kita perhatikan berikut ini. Apa saja keputusan yang akan diambil? Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk apa namanya, untuk memutuskan apa keuntungan dan kerugiannya, teman-teman, kemudian apa keputusan yang akan kita ambil? Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, mengapa penting kita untuk berubah? Nah, silakan diamati gambar di bawah ini, teman-teman. Dalam melakukan perubahan, manusia sangat membutuhkan motivasi dan keputusan. Ayo, setujukah teman-teman? Saya ulang kembali, untuk melakukan perubahan, teman-teman, kita membutuhkan motivasi dan keputusan. Nah, dua kata-kata motivasi dan keputusan ini, teman-teman, sangat penting. Terkadang kita hanya motivasi saja yang ada, tapi kita tidak membuat keputusan. Tapi kita sudah memutuskan, tapi tidak termotivasi. Nah, jadi teman-teman, memutuskan tentu ada motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi merupakan membangun semangat dan gairah. Jadi seseorang yang memiliki motivasi, teman-teman, itu akan menambah kegairahannya, menambah spiritnya dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan keputusan itu sendiri, teman-teman, adalah menggerakkan dan mempercepat langkah. Jadi jika teman-teman sudah memutuskan, otomatis teman-teman akan mempercepat langkahnya dan akan menggerakkan sikapnya untuk mengambil suatu keputusan. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya sampai materi slide kita yang ini? Nah, jika tidak ada, teman-teman, kita lanjutkan slide berikutnya. Slide berikutnya, teman-teman, perubahan, rencana, dan aktualisasi. Ada rencana, ada aktualisasi. Mari kita bangun kira-kira pikir kita, teman-teman, rencana, aktualisasi. Artinya, teman-teman, kita memiliki rencana, tentu harus ada aktualisasinya. Tanpa aktualisasi, teman-teman, seperti apa hasilnya? Ayo kita ikuti keterangan berikut ini. Nah, kita lihat, teman-teman, diagram berikut ini, teman-teman. Bagaimanakah memfasilitasi perubahan? Di awal tadi kita sudah membahas dua sumbu.
Yang pertama, sumbu motivasi. Yang kedua, sumbu keputusan. Yang sekarang teman-teman, dua sumbu itu teman-teman tidak cukup. Kita perlu menambah satu sumbu lagi yang disebut dengan sumbu kreasi atau rencana dan aktualisasi. Nah, untuk pertanyaan rencana, teman-teman, amati pertanyaan yang nomor 6 ini. Apa rencana perubahan yang perlu Anda buat? Saya ulang kembali, teman-teman. Apa rencana perubahan yang perlu Anda buat? Nah, kemudian teman-teman, untuk aktualisasinya, mari kita lanjutkan pertanyaan berikut ini, pertanyaan yang nomor 7. Apa yang perlu dilakukan agar rencana berjalan? Nah, ini teman-teman. Jadi, apa rencana perubahannya? Kemudian, bagaimana aktualisasi agar rencana itu bisa berjalan? Oke, teman-teman. Nah, mengapa penting, teman-teman? Nah, kata-kata bijak mengatakan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, teman-teman, saya ulang kembali. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Tentu kita tidak mungkin merencanakan kegagalan, teman-teman ya. Tapi teman-teman, jika teman-teman gagal, berarti teman-teman sudah merencanakan kegagalan. Oke, teman-teman. Apa yang termaksud dengan rencana? Rencana adalah membuat kita sadar apa saja yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita memiliki rencana, teman-teman, tanpa kita sadar, kita tidak mungkin memiliki rencana yang sangat handal. Jadi rencana adalah membuat kita itu sadar apa yang perlu kita lakukan. Kemudian aktualisasi. Aktualisasi adalah membuat jarak klien dengan tujuan itu semakin dekat. Jadi teman-teman, tanpa ada aktualisasi, maka jarak klien dengan tujuan tentu akan semakin jauh. Makanya teman-teman, antara rencana dengan aktualisasi bagaikan dua mata uang yang saling mendukung. Oke teman-teman, menarik ya. Nah, jika teman-teman ingin bertanya atau masih penasaran, teman-teman silakan saja dilakukan typingnya atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang perlu saya jawab. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan materi yang nomor 3, yaitunya model perubahan uji dan perkuat. Apa maksudnya teman-teman? Uji dan perkuat. Nah, uji dan perkuat teman-teman masih kita berada di sumbu yang tadi teman-teman. Tetapi ada tambah sumbu satu lagi, yaitunya uji dan perkuat. Nah, tadi pertanyaan nomor 1, nomor 2, sampai ke nomor 7 sudah kita jawab teman-teman. Sekarang kita akan mencoba melihat sumbu uji dan perkuat. Teman-teman, motivasi, keputusan, kreasi, ternyata tidak cukup teman-teman. Kita perlu menambah sumbu satu lagi, yaitu uji dan perkuat. Untuk pertanyaan uji dan perkuat, silakan teman-teman amati pertanyaan yang nomor 8 ini. Oke teman-teman, sudah diamati. Nah, setelah teman-teman mengamati, saya akan bertanya kepada teman-teman dan silakan teman-teman untuk meresapi pertanyaan saya ini. Apa yang perlu dilakukan untuk menguji efektivitas rencana? Saya ulangi teman-teman ya. Apa yang perlu teman-teman lakukan untuk menguji efektivitas rencana yang sudah teman-teman lakukan? Nah, ayo teman-teman, silakan dianalisis pertanyaannya. Apa yang perlu dilakukan untuk menguji efektivitas rencana? Kalau teman-teman sudah melihat atau sudah menemukan jawabannya, teman-teman, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang nomor 9 ini, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan perkuat. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat perubahan? Kita sudah berubah, teman-teman, ya. Kita sudah membuat rencana untuk berubah, teman-teman. Apa yang perlu dilakukan untuk memperkuatnya? Jadi kalau teman-teman hanya sekedar menguji saja, hanya sekedar pertanyaan yang nomor 8 saja, teman-teman, apa yang perlu dilakukan, tapi teman-teman tidak melakukan apa yang dilakukan untuk memperkuatnya. Nah, baik teman-teman, sekarang mengapa penting kita menguji rencana? Nah, mengapa penting teman-teman uji dan memperkuat itu penting? Nah, teman-teman, kita menyadari
bahwa tidak semua rencana itu bisa berhasil. Ada suatu rencana itu teman-teman kita sudah merencanakannya sedemikian rupa secara optimal teman-teman ternyata gagal. Apalagi teman-teman kita yang tidak punya rencana, jangan disalahkan gagal. Nah, oleh karena itu teman-teman, menguji lebih detail akan mengurangi risiko kegagalan. Jadi semakin banyak alat uji, semakin banyak ujian-ujian, semakin banyak tantangan-tantangan teman-teman, maka itu mengurangi risiko kegagalan. Berikut teman-teman, perubahan perlu diperkuat. Agar bagaimana teman-teman? Agar tidak kembali ke asalnya. Jadi teman-teman, kita tidak gagal, kemudian risiko kegagalan itu sudah rendah, teman-teman, kita memerlukan perkuatannya atau penguatnya. Untuk kenapa? Agar tidak kembali seperti semula. Oke teman-teman, menarik ya materi yang hari ini, yaitunya uji dan perkuat. Nah, agar teman-teman lebih memahami materi ini, teman-teman, silakan teman-teman untuk mengulangi menonton video yang ada ini. Semoga teman-teman nanti bisa lebih kuat. Kita tetap bersemangat, teman-teman. Semoga diri kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.